وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيا ولم أدر ما حسابيا يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليا هلك عني سلطانيا خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوا ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يهد على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون اللهم ارحمنا بالقرآن فليس له اليوم هاهنا حميم nggak punya teman nanti di neraka jahim di akhirat nggak ada lagi yang mau nemenin dia wala ta'amun illa min gislin dan makanannya juga dari makanan yang hina. Mereka makan dari darah nanah yang menjijikan. La yakuluhu illal khati'un. Gak ada yang mau memakannya kecuali orang-orang yang berdosa. Bunda rahmati Allah Subhanahu wa taala masih bercerita dan ayat 37 ini adalah penghujung kecelakaan bagi orang-orang yang menerima kitab dengan tangan kiri. Dan berikutnya kecelakaannya adalah nggak ada yang mau nemenin. Jadi tidak ada yang mau nemenin. Oleh salahul yawma hahun hamid. Sama seperti dalam surat Al-Muddathir ayat berapa? Masalakakum fi saqar. Qalu lam nakum minal musallin. Wa lam naku nut'imul miskin. Wa kunna nahudu ma'al khaidin. Wa kunna nukazzibu biyaumiddin. Oke, Bunda cari itu. Ini pengakuan-pengakuan orang-orang yang masuk neraka. Kalau dalam surat Al-Muddathir nerakanya Sakor, ini adalah neraka Jahim. Kalau di neraka Sakor itu salah satunya adalah mereka wa kunna naqudu ma'al khaidin. Kami salah gaul, hangoutnya, ngobrolnya, kongko-kongkonya sama orang-orang yang pendosa. Jadi di dunia banyak temannya, tapi orang-orang yang negatif terus. Nah di akhirat, nah ini ceritanya orang-orang yang masuk neraka Jahim karena mereka tidak beriman pada Allah dan juga nggak mau ngasih makan orang-orang miskin. Innahu kana la yu'minu billahi al-azim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Dan begitu ngerasain neraka Jahim sendirian, nggak ada yang mau tanggung jawab, nggak ada teman-teman lagi, nggak ada pemimpin, nggak ada yang ngajak, nggak ada yang peduli tentang penderitaan ini. Karena itu ayah bunda milih teman yang jelas-jelas aja. Harus teman yang positif. La tusahib illa mu'minan. Kata Rasulullah, jangan bergaul, jangan bersahabat kecuali dengan
orang mukmin. Nggak boleh salah pilih teman. La tusahib illa mu'minan. Ayah bunda, barangkali ayah bunda banyak yang sudah dikasih rasa nikmatnya iman sama Allah. Sekarang Alhamdulillah bisa ngaji, Alhamdulillah menutup aurat, Alhamdulillah ibadah udah jauh lebih baik. Kalau ingat-ingat zaman dulu pergaulan kita, teman-teman kita, jangan-jangan kita ngerasa malu. Adanya kayak begitu. Dan banyak kegilaan-kegilaan yang dikerjain sama kita. Nah, kalau balik lagi ke zaman itu, ke masa itu, rasanya malu. Rasanya malu. Nah, itu nih, nikmatnya iman. Kalau Allah sudah kasih ibadah dan hidup yang lebih baik lagi, terus kita nengok ke belakang, lihat kegilaan kita waktu itu, malu. Dan bersama teman-teman yang dulu sama-sama berbuat kegilaan itu, ada yang sudah baik dan lebih baik dari kita. Tapi masih ada yang masih begitu aja. Udah umur segini masih begitu aja. Ada nggak tuh kira-kira? Jadi masih ada yang kayak begitu. Umur tetap bertambah, tapi nutup aurat juga masih nggak mau. Diajak sholat juga masih berat. Karena itu berteman dengan orang-orang beriman. Kalau dalam Al-Quran nanti cari itu. Bahwa al-akhilla yawma itim ba'dum li ba'din adu ilal muttaqin. Orang-orang yang bersahabat, yang bestian, di hari itu saling bermusuhan kecuali orang-orang bertakwa. Semuanya saling salah-salahan kecuali orang-orang bertakwa. Jadi di akhirat sendirian, tapi orang-orang bertakwa enggak. Mereka bahagia bareng-bareng. Alaysa lahul yawma hakuna hamim. Tadi Usbah begini nih, dua jari. Tandanya hamim itu dekat, teman setia. Kalau nggak kelihatan dia, kita cariin. Ah, besti begini. Dan yang kayak begini Rasul sering tunjukin hadisnya dengan begini. Salah satunya adalah ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Saya dan orang yang ngurusin anak yatim seperti dua jari ini nanti di surga. Jadi kalau pengen berteman sama Rasul begini nih nanti di surga, caranya udah dikasih tahu sama Rasulullah. Urusin anak-anak yatim dengan baik. Jadi bestian sama Rasulullah. Tauban radhiyallahu anhu, seorang sahabat Rasulullah. Dia maulah Rasulullah. Dia ini budaknya Rasulullah, salah seorang budaknya Rasulullah. Senang banget, cinta banget, bangga banget bisa dekat sama Rasulullah, bisa hidup zaman Rasulullah. Meskipun budak, Sauban jauh lebih mulia dari kita karena bisa meluk Rasul, bisa natap Rasul, bisa hidup sezaman Rasul. Suatu saat muram, duka, sedih, lalu kemudian ditanya sama Rasulullah, "Mabika ya Sauban, kenapa ya Sauban? Apa yang membuatmu sedih?" Ya Rasul, saya senang banget bisa hidup sezaman dengan engkau ya Rasul. Bisa menatapmu, bisa melihatmu, bisa memegang tangan. Tapi nanti kalau di surga, engkau pasti di surga yang tertinggi ya Rasul. Sementara aku nggak tahu di mana. Itu. Maka karena kegelisahan ini Allah Subhanahu wa taala turunin ayat bahwa orang-orang yang taat pada Allah dan Rasulnya, faulaika ma'alladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassadiqin wa hasuna ulaika rafiqa. Yang taat pada Allah dan Rasulnya kelak nanti di surga bersama para nabi, syuhada,
siddiqin, dan solihin. Dan itu adalah sebaik-baiknya teman, kata Allah SWT. Jadi kalau pengen nanti berteman sama para nabi, para siddiqin, syuhada, dan solihin, maka taat pada Allah, taat sama Rasul. Dikasih tahu nih sama Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya, bahwa bisa berteman sampai surga. Bertemannya sama orang-orang terbaik lagi. Para nabi, para siddiqin, syuhada, dan solihin. Dan jangan berteman sama yang orang-orang negatif. Nah, contohnya kita lagi senang, qiyamul lail, kumpul-kumpul sama kawan-kawan, ngobrol sampai malam, qiyamul lailnya lewat, nah itu tanda. Enggak, kurang nih, kurang gaul lama itu. Kalau bisa gaul sama orang yang baru ngebayangin aja kita pengen qiyamul lail. Dia. Belum juga kita datang. Baru keingetan teman aja pengennya murojaah. Gitu. Kalau bisa. Jadi dikasih tahu sama Allah, dikasih tahu sama Rasul. Berteman sama yang kayak begini nih. Jangan salah teman. Teman-teman yang tidak bertanggung jawab. Habis waktunya ya. Wala ta'amun illa min isli. Dan mereka nggak bisa makan. Kecuali dari makanan mencucikan darah dengan la yakulhu ilal khati'un. Nggak ada yang mau makan itu. Kecuali orang-orang yang berdosa. Dalam surah Al-Hujurat, ayah bunda dikasih tahu sama Allah Subhanahu wa taala kebiasaan yang membahayakan, kebiasaan yang sama saja dengan memakan daging bangkai saudara sendiri. Kebiasaan itu namanya ghibah. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakaritumu. Nanti ayah bunda cari itu. Ayat belasan dari surah Al-Hujurat. Apakah kalian menyukai untuk memakan daging bangkai saudaranya sendiri? Pasti kalian akan benci. Dan kebiasaan gibah itu, ayo benar, rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu kebiasaan orang-orang negatif. Jadi apalagi zaman-zaman sekarang, banyak orang yang ayah bunda mungkin yang belum tahu, saya mau sharing pengetahuan. Kalau mau berteman tuh, tinggalin orang-orang yang ngomongin orang. Satu teman yang asal kumpul ketemu ngomongin orang, ngomongin sipulan, sipulan, sipulan. Nggak menarik tuh. Sama juga seperti orang yang ngomongin kejadian-kejadian. Nggak penting-penting banget. Jadi dibahas. Ini tahu nggak? Sekarang Amerika lagi ngajak perundingan sama Rusia. Kemarin di Alaska, Putin diundang sama Trump. Kagak penting. Jadi kejadian. Tahu nggak kemarin DPR digerebek sama massa? Nggak penting. Jadi benar-benar ngomongnya kalau nggak ngomongin orang, ngomong kejadian-kejadian. Nggak penting. Kalau pengen yang lebih bagus, cari teman adalah yang kalau ketemu sama dia, bicaranya ide, bicaranya pemikiran, arahnya positif. Itu lebih bagus. Jadi yang model kedua, yang pertama nih, teman yang asal ketemu ngomongin orang, ngomongin kejadian, segala-gala diomongin, nggak penting. Nah, yang kalau kedua nih, orang yang kalau diajakin ngobrol, dia bicaranya ide, yang lebih baik lagi. Bagaimana nih tentang negara kita, bagaimana nih tentang keluarga kita, bagaimana tentang ibadah kita, bagaimana nih tentang makanan yang kita konsumsi. Bicaranya ide, 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 ide. Dan seperti nggak kehabisan energi untuk bicara hidup yang lebih positif lagi. Bagaimana kita lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita
ngaji lebih baik lagi. Jadi ngomongnya lebih baik. Nah, teman kayak begini boleh teman yang ngajak kita positif. Nah, tapi di level yang ketiga yang jauh lebih baik lagi adalah teman yang udah ngomongin ide, dia ngerjain lagi. Di mana orang-orang nggak kepikiran, dia udah lakukan. Meskipun yang dilakukan itu sederhana, kecil, tapi mimpinya besar. Kalau ada yang kayak begitu, ikutin, bersabar sama ya bunda. Nanti kita bakal ikut gerbong kebaikannya. Meskipun simple, sederhana, tapi dia percaya, dia imani itu karena Allah, dia lakukan, dia kerjakan. Itu level 3. Level 4 adalah teman yang bawaannya ngingetin kita sama Allah aja udah. Itu level terbaik tuh. Jadi kalau sudah ketemu sama teman yang bawaannya udah melakukan mikirnya tentang akhirat mulu, amal soleh mulu, dan dia percaya itu. Terus asal keingetan, inget itu teman getar hati. Seperti nginget Allah. Udah dah, ikutan. Walau ta'amun illa min mislin la yakuluhu illa khati'un. Ini poin yang kedua. Makanan orang-orang yang di neraka jahim itu menjijikan. Kita sudah belajar dalam surah Al-Ghasyiyah. Makanan mereka yang la yusminu wala yughni min ju'. Udah berduri, beracun, nggak kenyang-kenyang, nggak pernah berhenti makan. Dalam surat Ad-Dukhan juga makanan orang-orang neraka namanya zakum. Di surat ini Al-Haqqah makanan orang ahli neraka gisli, nanah, darah, dan ayah bunda kalau melihat pengakuan mereka sebelumnya, mereka tidak beriman pada Allah dan mereka nggak ngajakin nyuruh orang untuk ngasih makan orang miskin. Dan sama, karena nggak ngasih makan orang miskin, nah ini makanan ini, kata Allah. Dan biasanya ya bunda, rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanan dari hal yang haram aja akan masukin kita neraka. Hati-hati buat ayah bunda. Ini juga tazir, peringatan buat saya, buat kita semuanya. Bahwa kata Rasulullah SAW, Mamin lahmin nabata min haram fanar aulabih. Tidak ada satu cuil daging pun yang muncul dari nafkah haram kecuali neraka tempat. Jadi makan, kita mengkonsumsi nafkah haram, kemudian jadi daging, kemudian jadi darah, tempatnya neraka. Apalagi uang umat, apalagi uang negara, apalagi uangnya orang susah, orang miskin, uangnya anak yatim, uangnya orang-orang yang menderita. Hati-hati. Jadi sekarang malah nggak pakai malu-malu. Segala-gala dana orang susah habis hilang. Maka ntar makanannya itu. Mereka udah nggak mau ngasih makan orang miskin ketika di dunia. Nanti di akhirat makannya dari gisli. Terima kasih. Dari nanah, dari berdarah. Karena itu, ayah bunda, cara makan juga ditahan, dikontrol. Apalagi kita sudah berusia semua, sudah dewasa semua. Bagaimana supaya makan itu nggak menuruti syahwat? Karena segala-gala kalau diturutin syahwat,
maka nggak ada habisnya. Mau dikasih satu lembah, dua lembah emas, pasti nyari lembah emas yang berikutnya. Nggak pernah kenyang manusia. Pola makan yang terbaik, kata Rasulullah, cari hadisnya. Bahwa makanlah sesuai satu suap, dua suap yang bisa menegakkan tulang punggung. Jadi kalau orang orang lapar, begini bawaannya, lapar, nunduk mulut. Satu suap, lukma'u lukmatain, untuk menegakkan tulang punggung. Dan tidak ada, kata Rasulullah, wadah yang lebih buruk diisi oleh manusia kecuali perutnya sendiri. Kalau kalian makan, fasulusun min ta'am, maka cukup sepertiga diisi dengan makanan. Wasulusun min syarabi, dan sepertiga diisi dengan minuman. Wasulusun linafasi, dan sepertiganya lagi buat nafas. Jadi maknanya jangan penuh-penuh isi lambung. Sepertiga pakai makanan, sepertiga pakai minuman, sisanya kosongin. Itu teknik yang diajarkan langsung oleh Rasulullah. Ini teknik makan, teknik teknik diet. Jadi sepertiga. Dan kata Rasulullah, berhenti makan sebelum kenyang. Makan kalau sudah berasa lapar. Jadi makan kalau rasa lapar, berhenti sebelum kenyang. Dan itu teknik agar nggak makan keterusan, ya. Nggak keterusan makan. Karena kalau ngikutin syahwat makan, segala-gala dimakan. Negara dimakan aja masih nggak malu dia. Dah, udah jam 6 lewat 2 menit. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi kita. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.